Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this meeting, I will explain about the adjective meaning. Okay, the first is what what's an adjective? Jadi kita akan membahas tentang makna kata, sifat dan bagaimana kata-kata ini saling berhubungan. Berhubung berhubung atau ya namanya. Oh, kita akan menjelajahi berbagai macam konsep sinonim, antonim, dan gradability. Okay, for the first slide is what's an adjective? Apa itu kata sifat? Jadi kata sifat itu memberikan warna pada bahasa kita. Tanpa kata sifat, bahasa kita akan menjadi sangat membosankan. Nah, maka dari itu kita lihat lebih dekat bagaimana eh, kata kata kerja tuh eh, apa sih kata sifat itu bekerja. Nah, adjectives are words used to describe, explain the nature or condition of an object, person, or place. Nah, jadi kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat atau sebuah keadaan suatu benda, orang ataupun tempat. Nah, untuk contohnya tuh kayak big, besar, small, kecil. Beautiful, cantik, smart, pintar, high, apa high itu? Tinggi, low itu rendah. Nah, terus yang selanjutnya, hubungan makna kata sifat. Itu tuh ada empat. Nah, setiap kata sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka seringkali berhubungan dengan kata sifat lainnya. Nah, jadi mari kita bahas masing-masing hubungan ini secara detail. Yang pertama itu ada sinonim. Synonym words with the same meaning. Jadi sinonim itu kata-kata dengan makna sama, misalnya ada small, little, itu kan maknanya sama, sama-sama kecil. Terus yang kedua itu ada antonym. Antonym word with opposite meanings. For example, big sama small. Di antonim itu kata-kata dengan makna berlawanan. Nah, kayak contoh tadi big kan besar, berarti lawannya itu kecil. Terus yang ketiga itu ada complementary. Nah, complementary itu words that complement each other and cover all possibility. For example, on, off. Nah, jadi komplementer kata-kata yang saling melengkapi dan mencangkup semua kemungkinan. Misalnya itu kayak hidup sama mati. Nah, selanjutnya ada converse. Converse is adjectives that have a reciprocal relationship. For example-nya itu old, young. Jadi kata sifat itu memiliki hubungan timbal balik, misalnya tua, muda. Jadi biasanya di umur kayak usia kayak gitulah. Nah, terus yang selanjutnya itu ada gradability in adjective atau gradability pada kata sifat. Tidak semua kata sifat dapat diukur. Ada beberapa kata sifat yang bersifat absolut seperti mati dan hidup. Uh, some adjectives can be measured or enhanced. Very tall, somewhat cool. Adjectives that can be measured are called gradable. For example, big, small, hot, cold. Jadi beberapa kata sifat dapat diukur atau ditingkatkan, misalnya sangat tinggi,
agak dingin. Terus kata sifat yang dapat diukur disebut gradable. Contohnya tuh kayak big, small, hot, sama cold. Terus yang selanjutnya ada adjectives modifying nouns atau kata sifat memodifikasi kata benda. Nah, ketika kita menggabungkan kata sifat dengan kata benda, kita menciptakan makna yang lebih spesifik. Nah, kayak adjectives are often used to describe nouns. There are two types of modifications, intersection, adjectives and nouns from form usage. For example, red car. Ada juga yang non-intersectional, the relationship between adjectives and nouns is more complex. For example, former champions. Jadi, kata sifat sering digunakan untuk menjelaskan kata benda. Ada dua ada dua jenis eh, modifikasi. Contohnya ada yang interseksi, kata sifat, dan kata benda yang membentuk himpunan baru. Misalnya, mobil merah. Terus ada juga non-interseksi. Jadi hubungannya antara kata sifat dan kata benda lebih kompleks. Misalnya, tadi Farmer Champion atau mantan juara. Oke, yang selanjutnya itu ada the role of the adverb quiet. Jadi ada peran kata keterangan quiet. Jadi kata keterangan quiet memiliki peran yang menarik dalam mengubah makna kalimat. Nah, contohnya tuh the word quiet can change the meaning of an adjective. Jadi kata quiet dapat mengubah makna sifat. Nah, for example, as a downtowner, quiet can weaken the meaning quiet friendly. Jadi kata sebagai downtowner, quiet dapat melemahkan makna, misalnya quiet friendly. Terus ada juga as a maximizer, quiet can strengthen the meaning. For example, quiet exceptional. Jadi sebagai maximizer, quiet dapat menguatkan makna, misalnya quiet exceptional. Okay, for the last is conclusion is dengan memahami konsep-konsep yang telah kita bahas, kita dapat menggunakan kata sifat dengan lebih tepat efektif dalam komunikasi sehari-hari. Kayak adjectives play an important role in language. The relationship between adjectives are very diverse. Understanding the meaning of adjectives help you communicate more effectively. Jadi kata sifat memainkan peran penting dalam bahasa. Hubungan antara kata sifat itu sangat beragam. Kayak memahami makna, kata sifat membantu kita juga berkomunikasi dengan lebih aktif. Mungkin untuk pertemuan I think enough for this presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.